Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 dengan topik dugaan kasus korupsi Ferdy Sambo terhadap pejabat Polri, izin memperkenalkan diri kami. Nama saya Anastasia Retnopinasti, NIM 23030600067, Program Studi Ilmu Politik. Saya dengan Raina Azahra dengan NIM 23030600094 dengan Prodi Ilmu Politik. Saya Armelia Natasha Setiadi dengan NIM 23030600050, Prodi Ilmu Politik. Kalian tahu nggak sih kalau Ferdy Sambo itu terkena kasus dugaan suap kepada anggota Polri? Loh, iya kah? Kok aku baru tahu? Iya deh, coba deh kamu cek di berita-berita online, itu udah banyak banget. Bentar, aku cek dulu ya. KPK telah menerima laporan tim advokat penegak hukum dan keadilan atau Tampak terhadap Irjen Ferdy Sambo atas dugaan suap. PLT juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Ali Fikri menyebut KPK bakal menindaklanjuti laporan Tampak terhadap Ferdy Sambo seusai. Suap itu tuh termasuk di dalam salah satu contoh bentuk korupsi loh. Jadi, Suap itu apa sih? kalau setahu aku, suap itu adalah tindakan seseorang yang memberikan suatu uang atau benda kepada penerima dengan tujuan agar si penerima itu ingin mengabulkan tujuan si pemberi. Kalau korupsi itu apa ya? Aku lupa. Kamu tahu nggak? Kalau setahu aku ya, korupsi itu adalah penyelewengan atau penyalahgunaan hak atau bahkan uang yang bukan milik kita sendiri, lalu disalahgunakan untuk kepentingan diri kita. Wah, jadi benar ya kalau suap itu termasuk dalam korupsi. Terus contohnya mungkin apa ya kira-kira? Aku pernah denger deh waktu itu di berita ya, ada kayak gubernur Papua gitu, dia ngelakuin korupsi terhadap uang daerah pokoknya. Kayak disalahgunain gitu. Kalau boleh tahu hukumannya berapa tahun? Biasanya sih kalau itu aku kurang tahu ya. Sebenarnya kalau kita cek di internet Ya, dulu. coba cek internet dulu. Gubernur Papua Lukas NMB ditangkap penyidik KPK saat berada di sebuah restoran di AB Pura, Jayapura, Selasa siang. Jajaran KPK menangkap Lukas ketika ia tengah berada di salah satu rumah makan di AB Pura, Papua. Kini KPK menetapkan Lukas sebagai tersangka bersama dengan Direktur PT Tapi Bangun Papua atau TBP, Rijatono Laka. Lukas disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau B atau pasal 11 dan pasal 12B Undang-Undang Tipikor. Oh, jadi itu ya kasus yang di Papua tuh kayak gitu. Kalau Ferdy Sambo itu belum terbukti melakukan suap sih ke Polri, cuman yang udah bisa dibuktiin itu dia ngelakuin suap ke pihak LPSK sama Kejaksaan dan Kehakiman. Dan itu total dia ngasih suap tuh berapa coba? Berapa? 8 triliun. Wah, gede Dan banget. untungnya- Pasti hukumannya juga besar. Iya, dan tapi untungnya bukti 8 triliun itu udah bisa diamankan sama kepolisian gitu loh. Dan juga nih, Ferdy Sambo kan menjadi dalang ya, dan sekaligus pelaku di dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Dan itu dia diberikan hukuman selama seumur hidup loh teman-teman. Mungkin jika Ferdy Sambo cuma ngelakuin suap aja, hukuman yang diberikan cuma 10 tahun nggak sih? Nggak sampai seumur hidup. Oh, yang kayak yang di Papua itu ya kan juga 10 hukumannya. tahun. Kalian tahu nggak sih kalau tindak pidana suap itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 dengan ancaman pidana kurungan selama 5 tahun dan juga denda sebesar 15 juta rupiah loh. Menurut saya ya, kasus terhadap Ferdy Sambo itu kan juga ada kayak tindak pidananya ya. Nah itu udah setimpal sama perbuatan yang dia lakukan, karena dia kan udah melakukan kejahatan berupa suap dan juga pembunuhan terhadap Brigadir J. Menurut aku Ferdy Sambo itu udah merugikan banyak orang sih. Satu, dia juga melakukan kejahatan, kena pasar berlapis lagi ya kan. Terus melakukan suap yang termasuk korupsi. Dia juga nutupi kebenaran. Jadi kayak menurutku hukuman itu udah setimpal sih buat dikasih ke Sambo. Setelah mengetahui kasus tersebut, kita dapat belajar cara mengatasi kasus dan korupsi dengan cara
1. Mulai pemberian edukasi sejak dini tentang anti suap dan anti korupsi. 2. Penguatan pengawasan terhadap kinerja publik. Dan ketiga, penegakan hukum secara adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjelaskan tentang suap dan korupsi. Jadi, semuanya kesimpulannya adalah kita sebagai warga negara yang baik jangan pernah melakukan tindak pidana kasus suap atau korupsi, karena ini bisa merugikan negara, merugikan orang lain, bahkan merugikan diri kita sendiri. Suap juga termasuk dalam penyelewengan atau penyalahgunaan kekuasaan untuk menutupi kebenaran. Sebagai warga negara yang baik dan juga percaya kepada Tuhan, pastinya kita diminta untuk selalu menegakkan kebenaran dan keadilan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.